Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan video yang membahas tentang fungsi linier. Ada beberapa hal yang ingin dibahas terkait dengan materi fungsi linier. Yang pertama adalah pengertian dan unsur-unsur fungsi, kemudian penggambaran fungsi linier, pembentukan fungsi linier, dan pencarian akar persamaan linier, di mana dalam pembahasan ini nanti akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang akan saya bagikan ke Anda semua adalah pembahasan 1 dan 2, jadi pengertian dan unsur-unsur fungsi serta penggambaran fungsi linier. Sedangkan pembentukan fungsi linier dan pencarian akar persamaan linier akan dibahas di bagian 2. Kalau kita bicara fungsi secara umum, mungkin dalam keseharian fungsi itu bisa diartikan sebagai manfaat atau kegunaan atau apalah. Tapi kalau kita bicara fungsi dalam artian matematis, bukan seperti itu. Di fungsi dalam artian matematis itu adalah bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi di sana paling nggak ada dua variabel, di mana dua variabel itu saling ada ketergantungannya. Nah, kalau seperti itu bisa dinyatakan dalam bentuk matematis akan menghasilkan sebuah fungsi. Nah, untuk pada kali ini saya hanya fokus pada fungsi linier. Jadi kalau di sini tadi variabelnya ada dua, kemudian fungsi linier itu fungsi di mana variabel bebasnya berpangkat 1. Dan nanti ada penjelasan variabel bebas itu apa di penjelasan berikutnya. Di kuncinya adalah di sini berpangkat 1. Dan biasanya berpangkat 1 itu tidak dituliskan. Dituliskan itu mulai pangkat 2 dan seterusnya. Kalau pangkat 1 di atas itu tidak perlu ditulis. Nah, fungsi itu dibentuk dengan beberapa unsur, dimana di sini ada 3 unsur. Pertama adalah variabel, kemudian kedua adalah koefisien, yang ketiga adalah konstanta. Unsur pertama dan kedua ini wajib ada hukumnya. Kemudian unsur yang ketiga itu boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau 1 dan 2 itu wajib, ini bisa dikatakan unsur yang ketiga adalah sunnah, itu kalau kita bicara agama. Kalau kita kaitkan dengan agama, konstantanya sunnah, koefisien dan variabel itu wajib. Nah, kita akan jelaskan pengertian dari masing-masing unsur pembentuk fungsi tadi, dimulai dari variabel. Jadi variabel itu apa? Variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Biasanya kalau dalam ekonomi itu ada pembahasan tentang permintaan. Nah, itu dia merupakan sebuah variabel. Kemudian penawaran itu juga harga, kemudian laba, penjualan, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh variabel yang terkait dengan masalah ekonomi. Nah, berdasarkan kedudukan atau sifatnya, variabel itu dibedakan menjadi dua. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Bedanya apa? Variabel bebas itu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain, atau nilainya menentukan besar kecilnya nilai variabel lain, itu variabel bebas. Tapi kalau variabel terikat, nilainya tergantung pada variabel lain. Nah, kalau kita untuk melihat variabel bebas dan variabel terikat, kalau dalam sebuah fungsi itu biasanya variabel bebas itu terletak di sebelah kanan tanda sama dengan. Kemudian kalau variabel terikat itu berada di sebelah kiri. Oke, itu tentang variabel. Kemudian berikutnya unsur yang kedua dan ketiga dari sebuah fungsi adalah koefisien dan konstanta.
Koefisien dan konstanta itu dua-duanya adalah sebuah bilangan. Cuma beda kalau koefisien ini bilangan yang terkait ada dan terletak di depan suatu variabel. Jadi ini kuncinya terkait dan terletak di depan variabel dalam sebuah fungsi. Kemudian kalau konstanta itu bilangan atau angka yang kadang-kadang seperti saya sampaikan tadi itu boleh ada boleh tidak, atau sunnah tadi itu di sini disebut kadang-kadang. Turut membentuk sebuah fungsi tapi berdiri sendiri, tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Sekarang untuk membedakan mana konstanta dan koefisien. Nah, ini secara umum dulu fungsi itu bentuknya seperti ini, sama dengan fx. Kalau fungsi linear bentuknya y sama dengan a plus bx, di mana b itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, persamaan ini tadi itu menunjukkan persamaan fungsional atau ketergantungan yang bersifat fungsional tadi. Jadi, kalau ada tulisan seperti ini berarti y merupakan fungsi dari x. Y merupakan fungsi dari x itu artinya apa? Besar kecilnya nilai y di sini itu tergantung dari besar kecilnya nilai x. Nah, itu hubungan fungsional. Karena ada ketergantungan antara variabel dengan variabel lain. Kemudian A di sini tadi bentuknya A, Y sama dengan A plus BX. A ini adalah konstanta. Kemudian B itu koefisien. Kenapa A konstanta? Karena dia berdiri sendiri. B itu kenapa koefisien? Karena dia terkait pada variabel. Ini variabelnya seperti penjelasan di sini. Y itu karena terletak di sebelah kiri sebagai variabel terikat, kemudian X-nya adalah variabel bebas. Di koefisiennya adalah B ini karena dia terikat pada variabel. Nah, ini kalau tadi Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan A plus BX, di sini contohnya sudah ada angkanya, Y sama dengan 4 plus 2X. Mana terikat variabelnya dan mana variabel bebasnya. Variabel terikatnya adalah yang di sebelah kiri, Y. Dinilai besar kecilnya nilai Y ini tergantung dari besar kecilnya nilai Y. Kemudian variabel bebasnya otomatis kalau Y-nya variabel terikat, karena di sini hanya ada dua variabel, berarti X-nya adalah variabel bebas. Kemudian ada dua angka 4 dan 2. Untuk menentukan mana koefisien dan mana konstanta dilihat dia terkait pada variabel atau enggak. Yang terkait pada variabel adalah angka 2. Nih, berarti di sini adalah sebagai koefisien. Kemudian 4-nya adalah konstanta. Nah, sekarang kalau itu fungsinya tidak Y sama dengan 4 plus 2X, tapi Y sama dengan 4X plus 2. Mana koefisien dan mana konstantanya? Kita harus berpedoman pada pengertian koefisien dan konstanta tadi. Koefisien itu adalah yang terkait pada variabel, konstantanya adalah yang berdiri sendiri. Jadi meskipun letaknya di depan karena dia terkait pada variabel, ini adalah koefisien. Meskipun dia letaknya di belakang karena dia berdiri sendiri, ini adalah sebagai konstanta. Oke. Ini untuk membedakan antara koefisien konstanta, variabel bebas, dan variabel terikat. Lanjut, penggambaran fungsi linear. Jadi kalau fungsi linear yang bentuknya tadi Y sama dengan A plus BX, itu kalau digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Nanti ada cara bagaimana menggambarkan fungsi linear. Sama seperti menggambarkan yang lain, kalau kita menggambarkan sebuah fungsi, pastinya kita harus membuat dua buah sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal itu adalah ordinat, kemudian sumbu horizontalnya adalah absis. Ada dua cara menggambarkan fungsi linear. Yang pertama ini mencari titik potong pada masing-masing sumbu. Jadi tadi ada sumbu vertikal, sumbu horizontal. Jadi kita mencari titik potong pada sumbu vertikal dan mencari titik potong pada sumbu
horizontal. Nah, kalau dalam penggambaran fungsi itu sumbu horizontalnya adalah X, kemudian sumbu vertikalnya adalah Y. Kalau kita ingin mencari titik potong pada sumbu horizontal atau titik potong pada sumbu X, itu berarti Y-nya nilainya 0. Sedangkan kalau kita ingin mencari titik potong pada sumbu vertikal atau sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Itu cara pertama. Nanti ada contohnya. Kemudian kalau cara yang kedua ini, menentukan nilai tertentu untuk variabel X, kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan untuk menentukan nilai Y. Ini kita bebas. Kita misalkan nilai X-nya berapa, kemudian kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Nah, ini kita akan berikan contoh menggambarkan fungsi linear dengan cara yang pertama. Ini contoh fungsinya adalah Y sama dengan 4 min 2X. Kita ingin mencari titik potong pada sumbu Y, berarti titik potong pada sumbu vertikal. Titik potong pada sumbu Y itu nilai X-nya kan sama dengan 0. Nah, angka 0 ini X sama dengan 0 kita masukkan di sini. Nah, di sini kita tulis dulu ini fungsinya Y sama dengan 4 min 2X, Y sama dengan 4 min 2, X-nya kita ganti 0. Min 2 kali 0 itu 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Sehingga kita mendapatkan koordinatnya adalah 0, 4. 0, 4 ini berarti X-nya 0, Y-nya 4. Jadi ordinat kan dimulai dari X baru Y. Kemudian titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, kita masukkan di persamaannya tadi. Persamaannya ini Y sama dengan 4 min 2X. Y-nya kita ganti 0, 4 min 2X. Nah, karena kita ingin mencari X ini kita geser ke kiri, tandanya berubah. Kalau tadi minus jadi plus. Plus nggak perlu ditulis kalau di depan 2X sama dengan 4. X-nya adalah 4 dibagi 2, ketemunya 2. Jadi di sini kita mempunyai koordinat 2, 0. X-nya 2, Y-nya 0. Itu cara yang pertama kita sudah untuk menentukan koordinatnya. Nah, ini tadi koordinat yang tadi kita hitung satu slide tadi bisa diringkas di sini. Jadi titik potong pada sumbu Y, X-nya 0 tadi betul, X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian titik potong di sumbu Y, titik potong di sumbu X, Y-nya 0. Oke. Kalau Y-nya 0 berapa tadi? X-nya 2. Oke. Nah, sekarang kita akan gambarkan koordinat yang tadi. Ini misalkan kita berikan nama titiknya A. Koordinatnya adalah 0, 4. Kemudian ini titiknya B. Koordinatnya adalah 2, 0. Ini di mana? Grafiknya, letak titik itu di mana? Coba kita akan gambarkan. Ini sudah ada dua buah sumbu. Sumbu vertikalnya adalah Y, sumbu horizontalnya adalah X. Nah, kita akan menentukan titik 04 dan 20 itu di mana. Berarti kita buat dulu titik-titik di masing-masing sumbu atau skalanya. Kalau dari angka yang ingin kita masukkan, Y-nya itu 4. Berarti kita bisa buat di sini per adalah 2 misalkan.
1 boleh nggak? Boleh. Kalau 1, 2, 3, 4. Kemudian di sumbu horizontalnya X-nya hanya 2, berarti kita buat satu titiknya adalah 1 aja. 1, 2, itu boleh 3 boleh. Nah, sekarang kita tentukan titik A itu koordinatnya tadi X0, Y4. X0, Y4 di mana? X0, Y4. X0, Y4 ini tadi kan merupakan titik potong di sumbu vertikal, berarti di sini ini adalah letak titik A. Kemudian titik B, X-nya 2, Y-nya 0. Titik B tadi adalah merupakan titik potong pada sumbu horizontal. Berarti di sini adalah merupakan titik B. Kita sudah ada 2 titik A dan B tadi. Nah, fungsi linearnya atau grafik dari fungsi linearnya yang mana? Kita hubungkan 2 buah titik tadi, A dan B tadi, dengan sebuah garis lurus. Maaf, pasti ini nggak bisa lurus. Akan ini. Bentar. Nah, ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 4 min 2X. Itu cara menggambarkan fungsi linear dengan cara yang pertama. Nah, ini kalau gambarnya udah jadi seperti ini. 04, 20, sebuah garis lurus. Kemudian cara yang kedua adalah menentukan nilai tertentu untuk variabel E, kemudian nilai tersebut disubstitusikan, dimasukkan ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Masih contoh yang sama, Y sama dengan 4 min 2X. Di sini dipilih X-nya 2. Kalau X-nya 2, ya, X-nya 2 dimasukkan dalam persamaan ini. Y sama dengan 4 min 2, X-nya ganti 2, Y-nya 0. Berarti di sini nanti ada koordinat 20. X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian pilih satu angka lagi. Nah, dipilih 0. Ini bebas, X-nya dipilih bebas. Anda pilih 1, pilih 2, 3, 4, boleh. Nanti tetap pada satu garis yang sama. Jadi kita misalkan angka yang kedua X-nya dipilih 0. Dimasukkan dalam persamaan, Y sama dengan 4 min 2X, X-nya ganti 0, Y-nya sama dengan 4. Jadi ada pasangan titik 0, 4. Jadi ini ada 2, tadi 2, 0 dan 0, 4. Jadi di sini tadi dimisalkan pertamanya adalah X-nya berapa tadi? X-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 0. Oke. Terus dipilih lagi kalau X-nya 0. Y-nya berapa? 4. Misalkan tambah satu titik lagi misalkan. Anda pilih angka 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Berarti 4 min 2 kali 1, 4 min 2, berarti ini 2. Tuh. Kemudian kita gambarkan sama seperti tadi. Kita buat skalanya yang sini 2. Nah, 2 dan 4. Kemudian yang sumbu horizontalnya 1, 2, 1, 2. Koordinat 20 di mana? 20. X-nya 2. Y-nya 2. Nah, ini. Y-nya 0. Kemudian X-nya 0, Y-nya 4. Di sini. Kemudian kalau X-nya 1, sebenarnya dua pasangan, dua koordinat itu sudah cukup untuk menggambarkan.
ini cukup dihubungkan dengan sebuah garis lurus akan menghasilkan grafik dari tadi fungsi linear. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 4 min 2. Tuh, kalau garisnya merupakan garis lurus pada saat X-nya 1, pastinya Y-nya 2. Pastinya seperti ini, cuman garisnya nggak lurus jadinya. Oke, nanti bisa dicoba dengan garis. Pasti pada saat X-nya 1, Y-nya 2. Tuh, penggambaran dari fungsi linear. Terus ada beberapa kemungkinan grafik dari fungsi linear. Jadi tadi ada konstanta, ada koefisien. Jadi kalau di awal tadi kalau konstanta itu kan tadi bilangan yang berdiri sendiri. Nah, itu kalau ditunjukkan dalam sebuah grafik, dia akan merupakan titik potong pada sumbu tegak. Itu konstanta. Nah, konstanta tadi notasinya adalah A. Jadi ini merupakan dilihat dari grafiknya merupakan titik potong pada sumbu vertikal atau sumbu tegak. Sedangkan B, koefisien, itu adalah arah garis. Ini arah garis atau slope. Nah, terkait dengan konstanta dan koefisien, itu ada beberapa kemungkinan bentuk grafik dari fungsi linear. Kalau A kurang dari 0 atau A negatif, itu garisnya akan memotong sumbu tegak di bawah titik 0. Titik 0 tadi perpotongan antara sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Itu titik 0 tadi. Kemudian kalau A lebih besar dari 0 positif, garisnya memotong sumbu tegak di atas titik 0. Dan kalau A sama dengan 0, garisnya memotong sumbu tegak di titik 0. Dan kalau B kurang dari 0, arah garisnya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Pasti seperti itu. Kalau B lebih besar dari 0, arah garisnya pasti naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi, untuk beberapa kemungkinan grafik dari fungsi linear dengan berbagai kondisi dari konstanta dan koefisien. Saya berikan contoh. Ini apabila A kurang dari 0. A kurang dari 0, A atau negatif itu titik potongnya di sumbu tegak di bawah titik 0. Berarti misalkan di sini. Kemudian B lebih besar dari 0, itu grafiknya naik dari kiri bawah kanan atas. Jadi dengan kondisi A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0, pasti bentuknya adalah seperti ini. Oh, alternatif pertama. Kemudian alternatif kedua, itu ini. Apabila A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0. A lebih besar dari 0, itu titik potong di sumbu vertikal itu adalah di atas titik 0. Berarti di daerah ini. Nah, kemudian kalau B kurang dari 0, tadi grafiknya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi misalkan ini titik di sini menunjukkan bahwa A-nya lebih besar dari 0. Apa mesti di sini? Boleh. Yang penting di atas titik 0. Kemudian kalau B kurang dari 0, grafiknya turun dari kiri atas kanan bawah. Di bentuknya seperti ini. Ya, ini kemungkinan yang kedua. Oke, kemudian kemungkinan berikutnya bisa Anda coba dari